Berbagai persiapan dilakukan untuk meramaikan malam pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan yang digelar di Kiram Park, Kabupaten Banjar, malam Kamis 12 Oktober 2022. Salah satunya adalah Sinoman Hadrah, persembahan dari Dikbud Parpora, Kabupaten Banjar, gabungan dari 3 komunitas Sinoman Hadrah di Kabupaten Banjar. Berbagai persiapan dilakukan untuk meramaikan malam pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan yang digelar di Kiram Park, Kabupaten Banjar, malam Kamis 12 Oktober 2022. Salah satunya adalah Sinoman Hadrah, persembahan dari Dikbud Parpora Kabupaten Banjar. Mentor Sinoman Hadrah Muhlis Maman, Waitakuni Prima TV di sela-sela geladi Kamarian Selasa 11 Oktober 2022 medahkan Sinoman Hadrah yang akan ditampilkan pada malam pembukaan MTQ Nasional ini adalah gabungan dari 3 komunitas Sinoman Hadrah di Kabupaten Banjar. Sebenarnya di Kabupaten Banjar memiliki 24 komunitas Sinoman Hadrah, sedangkan 3 yang dipilih ini adalah berasal dari Kampung Sungai Batang, Kampung Melayu, Wan Sungai Rangas. Menurut Muhlis Maman, latihan gabungan untuk menyesuaikan gerak wan irama dilakukan 6 kali dengan mengambil tempat di lapangan Cahaya Bumi Selamat Matapura. Muhlis Maman pun mengakui sedikit kesulitan dalam menggabungkan 3 komunitas dengan jumlah sekitar 100 orang ini, terutama di bagian musik yang masing-masing komunitas berbeda-beda. Muhlis Maman menyatakan, ternyata konsep waktu latihan berbeda pula ketika berada di lapangan atau di venue, sehingga harus kembali merubah formasi yang telah dilatih sebelumnya. Karena 100 orang ini ya lumayan sulit untuk menyatukan, apalagi pemusiknya pun beda-beda. Untuk lagu tuh harus disamakan dulu lagunya, terus baru gerakannya pun ada yang tidak sama. Jadi menyamakan ini yang agak kesulitan, makanya sampai 6 kali latihan. Nah, sampai hari ini sudah gimana Jelak kan melihatnya ketika geladi hari ini? Geladi hari ini ada perubahan konsep formasi di lapangan. Harusnya payung itu sebagai mayorit. Di dalam drum band ya. Jadi payung itu yang memberi kode. Perempuannya bisa masuk. Memberi kode bahwa ini harus madep ke sini, harus bergerak ke sini, harus. Nah, ini karena payung di belakang udah kelihatan. Ya udahlah. Perubahan konsep itulah yang sakit kepala kita. Jadi akhirnya ya kita melihat di lapangannya kayak apa. Muhlis Maman menyatakan, pada intinya bila seberatan pemain siap wan sigap walaupun diminta beberapa kali latihan untuk menyesuaikan dengan venue yang ada di lapangan.